Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 1001 Berita. Kali ini kita akan menyaksikan podcast pertama Jessica Wongso setelah bebas dari terpidana kasus kopi sianida. Berikut kita saksikan podcast pertama beliau setelah bebas bareng pengacaranya Pak Profesor Moto Hasibuan di FG Media, sumber dari YouTube. Saya penanti lebih dari 8 tahun dan dulu di 8 tahun lalu di Polda Metro Jaya saya harus berdesak-desakan dengan sesama wartawan dan juga siapapun yang ingin tahu dan mengikuti kasus ini. Di pengadilan juga demikian, saya buat masuk ke pengadilan aja saya harus datang di bawah dari jam 6, kalau enggak saya nggak bisa masuk ke dalam. Dengan saya nggak tahu berapa banyak penonton sidang, dan ini menjadi kasus yang paling disorot selama 8 tahun ini. Dan hari ini 8 tahun berlalu, kejadian serupa terjadi karena saya harus berdesak-desakan. Mungkin Anda saat nonton wawancara ini sudah melihat bagaimana proses Jessica dinyatakan bisa bebas bersyarat dan harus menjalani beberapa syarat di Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan kemudian ke Badan Pemasyarakatan. Ternyata atensi publik begitu besar dan saya lama sekali menanti momen ini. Just welcome home. Thank you. Sudah 8 tahun saya menanti ini, Bang Oto, untuk tadi di konferensi pers kan Jess bilang Jess masih kaget dan belum bisa membayangkan apa yang akan Jess lakukan. Tadi aja saya sengaja berdiri di depan pintu lapas Jess, saat dibuka saya langsung lihat kamu. Itu ada barikade 1, 2, 3 sekitar 8 atau 6 gitu ya. Saya lihat matanya Jess kosong sekali, Bang Oto. Kaget dia ya? Kaget sekali, dibawa ke mobil dan kita coba panggil-panggil gitu ya. Penonton juga pas sudah nonton dan sempat menyapa wartawan. Selamat datang kembali. Saya nggak nyangka bisa berhadapan seperti ini. Dulu waktu masa sidang saya sulit sekali juga wawancara Jess. Iya, terima kasih udah mengundang saya ke sini. Saya yang makasih kamu sudah bersedia. Saya tahu hari ini panjang sekali ya Bang ya. Panjang sekali, cerita di balik kamu bisa bebas bersyarat juga panjang sekali. Sehingga kemudian hari ini kamu bisa pertama kali ada di luar lapas. Katanya tadi gimana Bang di konferensi pers, nggak pakai baju putih lagi. Nggak pakai baju putih lagi. Sekarang udah pakai baju biasa. Saya nggak perlu menanyakan perasaan kamu karena saya tahu kamu pasti sudah sangat bersyukur dan kaget, Jess. Tapi saya mau meng-highlight soal tadi, menarik sekali ya Bang Oto ya. Jess bilang memaafkan siapapun yang membuat Jess menjalani lebih dari 8 tahun dong. Karena di Polda Metro Jaya 8,5 tahun. Ya. 8,5 tahun Iya, semuanya. 8,5 tahun. Kamu maafkan semuanya, yakin? Iya. Ya, saya menggunakan waktu yang saya dapatkan untuk saya menjalani hukuman saya di penjara untuk berdamai dengan keadaan dan orang-orang yang mungkin bersikap buruk pada saya di masa lalu. Jadi menurut saya hal seperti itu, hal yang buruk itu tidak perlu saya simpan dalam hati saya lagi, karena itu ya tidak baik gitu. Jadi ya harus saya lepaskan perlahan-lahan. Jess, kamu tuh kan dipersepsikan sedemikian buruk ya. Ini secara psikologi dipersepsikan gitu ya. Dulu bahkan secara awam tuh Bang Oto dibilang berdarah dingin lah oleh beberapa psikolog. Kamu dipersepsikan gitu loh sama beberapa orang. Kamu maafin, gak apa-apa? Gak apa-apa. Karena ya mungkin mereka nggak kenal saya, jadi kalau nggak kenal ya mereka hanya mengasumsikan kalau saya seperti itu hanya karena ya mungkin beberapa video atau beberapa apa yang mereka lihat, terus mereka berbicara seperti itu, ya itu juga haknya mereka sih untuk berpikir seperti apa. Tapi kan nggak gampang di dalam Jess 8 tahun. Iya nggak gampang, tapi ya kalau dipikirin ya setiap hari itu hari yang baru ya, jadi harus saya jalanin. Besok hari yang baru lagi harus saya jalanin, harus lebih kuat lagi. Pasti ada up and down-nya, kadang saya juga ngerasa down, kadang saya juga harus kembali lagi turun ke bawah untuk naik lagi ke atas. Itu juga hal yang harus saya lakukan secara rutin ya, karena di lapas itu kan walaupun saya diperlakukan dengan baik, tapi kan tetap aja saya jauh dari keluarga, dari teman-teman, dari orang-orang yang saya sayang gitu kan. Jadi yang mungkin itu sih yang hal yang paling berat gitu untuk saya. Tapi
kalau misalnya saya berniat untuk selalu positif ya pasti ya itu akan terjadi gitu. Jess, kamu masih ingat gak sih setiap gerakan kamu aja tuh pakai kacamata diartikan berbeda, senyum diartikan berbeda. Iya. Masih ingat gak 2016 Masih. digituin sama orang? Iya masih ingat. Tapi itu kembali lagi ya ke haknya orang-orang yang mau menilai saya ya. Saya juga nggak bisa bilang sama dia, oh enggak saya nggak begitu, kamu salah atau ya kalau misalnya saya nggak melakukan hal ini, mereka juga pasti akan mengejar saya seperti itu. Kalau emang udah di mindset mereka itu saya itu bagaimana, ya mereka akan selalu mengungkapkan itu apapun yang saya lakukan atau apapun yang saya pakai. Jadi ya udah dibiarkan aja. Jess, kamu tuh persisten banget ya. Jadi kita tahu gimana di penyidikan kamu harus di salty, terus kamu jalani persidangan 32 kali kita Bang, Ya, persidangan 32 kali ya. yang sangat panjang, berjam-jam, dan kamu pasti juga ikutin gimana orang persepsikan kamu sangat buruk. Kamu persisten sekali sampai saat ini. Kalau orang lain, Jess, mungkin udah bilang, ya udahlah, gue ngaku aja salah. Sampai sekarang kamu enggak loh. Iya. Ya itu ya kembali lagi ke, jadi jangan melihat rencana yang lebih jauh. Kalau menurut saya mah jalanin aja. Hari ini saya harus melakukan apa, besok harus melakukan apa. Nanti lama-lama ya kalau misalnya saya punya keyakinan seperti itu ya itu akan terus berjalan seperti itu gitu. Saya nggak tahu, Jessnya tahu apa enggak ya. Pasca film dokumenter Jess, Netflix yang kamu munculnya sedikit sekali itu. Generasi dulu yang mungkin 8 tahun lalu belum sempat bisa nonton secara live sidang yang berjam-jam itu nonton lagi, bisa dicek di semua YouTube, yang tadinya mungkin hanya beberapa juta menjadi beberapa ratus juta karena mereka mau cross check lagi sebenarnya bagaimana perjalanan sidang di 2016. Mereka bahkan punya cuplikan potongan-potongan dari belasan jam sidang kamu itu. Kamu terinfo nggak soal itu? Ada nggak yang kasih tahu? Mungkin Bang. Enggak. Kamu nggak tahu? Kalau yang spesifik itu enggak ya. Kita nggak pernah beritahukan apapun kepada dia. Masa sih Bang? Karena saya tidak mau mengganggu dia dalam pemikiran itu. Jadi kita berpikir diskusi kasus pun jarang kami bicara sama dia. Jadi setiap kalau ketemu Jess itu Hanya bicara yang lain-lain aja. Bang? Kenapa? Karena saya nggak mau membebani pikiran dia. Termasuk seperti sekarang ini kita mau PK. Dia belum tahu juga detailnya mau PK itu kayak apa sih gitu. Saya juga heran dia nggak pernah mau bertanya sejauh dalam apapun secara legalnya. Dia percaya aja. Jadi saya berpikir kalau dia tanya pasti saya jawab, tapi dia nggak bertanya. Dan kalau saya memberitahukan juga, saya pikir itu buat dia jadi berat dia di dalam gitu. Jadi saya pikir mengenai hukumnya biar urusan saya lah. Mengenai soal yang lain biar dia mengurusi dirinya sendiri, dia sudah nggak mudah gitu loh. Bang, tadi sempat saya tanyakan pada saat kita press conference karena saya udah nggak sabar nih. Tadi sebenarnya sudah dijanjikan untuk bisa wawancara Bang Otto dan juga Jess, tapi saya nggak sabar. Jadi makanya saya tanya di konferensi pers dan mungkin bisa disimak sama penonton melalui tayangan berbagai stasiun televisi. Saya tanya dan saya coba highlight mengenai potongan remisi kamu itu luar biasa, sangat banyak Jess, yang vonis 20 tahun baru menjalani 8 tahun. Remisi itu kan diberikan syarat utamanya adalah berkelakuan baik. Saya mau ingat ke memori kita di 2016, Jess itu dipersepsikan atau di profiling punya sikap yang lain. Bisa tahan 8 tahun secara konsisten berperilaku baik. Ya makanya, jadi ini kan satu bukti kan bahwa profiling yang disampaikan orang kepada dia selama ini tidak benar kan gitu. Ya kan? Dikatakan dia macam-macam gitu kan, bahkan ada menuduh bahwa sampai lesbi dan sebagainya kan. Kalau itu terjadi kan terjadi, mana bisa ditutupi lama setengah tahun ini, kan nggak bohong. 8 tahun loh di dalam, iya, diawasi terus menerus oleh sipir kan, bahkan sekarang dapat apresiasi yang luar biasa. Nah, itulah mengatakan bahwa kebenaran itu selalu datang kemudian gitu kan. Jadi kalau dulu orang berpersihkan Jessica seperti itu, ternyata udah terbukti itu tidak benar. Jadi melalui remisi ini. Kalau itu benar, nggak mungkin dia dapat remisi. Mungkin lebih parah lagi mungkin kalau itu terjadi kan. Nah itu. Cuma sekarang saya mau nanya kamu dulu ya. Boleh dong apa yang nanya ini? Boleh Bang Otto. Saya juga pernah nanya sama Jess ini. Dulu kan kita sidang nih Jess nih.
kita sidang, kamu di samping saya, kamu selalu yakin betul begitu ya, fight terus ya, kasih kita diskusi dalam sidang itu. Dan saya tidak melihat kamu itu sedikit ragu pun tentang kebenaranmu. Dan sedikit pun kamu, jarang lah saya lihat kamu nangis, kecuali waktu kau diperiksa sebagai terdakwa. Tapi kan sebelah selain itu enggak gitu. Ada satu lah mungkin ya, karena ada seorang saksi yang udah almarhum yang memojokkan kamu. Saya mau tanya, sebenarnya perasaanmu pada waktu itu apa sih, waktu saya bela itu kamu gitu ya? Pasti Kok sidang, begitu posisinya? Apa sih waktu kau pikirin? Saya fight begitu, kau juga tenang gitu. Apa yang kau pikirkan sebenarnya, Jas? Karena rasanya itu kayak mimpi ya. Saya kok di sini gitu ya. Ini apa lagi apa gitu. Ini yang harusnya perasaan saya tuh belum mendarat ke bumi banget gitu, belum tahu ini maksudnya apa, yang masih bingung. Kok saya dibeginiin, kok saya harus ada di sini gitu. Tapi untuk menerima kenyataan kalau ini adalah jalan hidup yang harus saya lewatin, itu bukan waktu yang cepat dan proses yang mudah ya. Jadi pada saat sidang itu kan, itu baru-baru, bisa dibilang baru kan. Jadi pada saat itu saya masih kayak ya bingung aja gitu, kok ini terjadi. Bingung, bener-bener gak bisa berkata-kata, kok bisa terjadi. Kalau perasaannya dibelain sama Om Otto ya, saya bersyukur masih ada orang yang punya faith sama saya gitu untuk membela saya ya kan. Itu saya bersyukur banget, bener-bener bersyukur. Nggak tahu deh kalau nggak ada Om Otto tuh gimana ya kan waktu itu, karena udah terpuruk banget gitu. Iya, bersyukur ya Om. Terima kasih gitu. Jadi begitu perasaan waktu Iya, masih bingung gitu, aja. Karena kalau memang itu sesuatu yang saya tahu itu bakalan terjadi, mungkin saya siap ya. Tapi karena ini kan mendadak sekali ya kan, terus udah gitu buruk sekali gitu, bingung. Buruk sekali karena apa? Persepsi orang. Karena ya apapun itu yang terjadi waktu persidangan sih, semua maunya. Jadi suddenly kamu masuk penjara apa sendiri, kamu seperti mimpi aja gitu. Iya, ya? Betul. Ya itu. Jadi kayak bukan kenyataan gitu. Jadi waktu duduk samping saya bela-bela itu juga, kamu itu pokoknya bingung aja apa yang terjadi nih, kok ada ribut-ribut kira-kira gitu ya. Iya, kira-kira begitu. Masih belum gimana ya, belum menerima, jadi belum mengerti gitu. Jadi kayak wah ini maksudnya apa gitu masih. Jadi kalau saya berpikir seperti, kalau itu terjadi otomatis defense mechanism saya tuh kayak nolak gitu. Ini nggak boleh saya rasain gitu. Tapi ketika itu ya Bang, self defense mechanism kamu tadi, Jas, sempat dipersepsikan tuh jadinya Jessica dingin di persidangan. Kamu sadar nggak tuh, Jas? Iya tahu. Cuman saya harus bagaimana? Masa saya harus acting? Masa saya harus mengikuti kemauan orang saya? Atau juga kalau si A suruh saya begini, si B pasti berpikirnya yang lain. Kan orang manusia banyak. Manusia adalah makhluk yang paling kompleks ya. Jadi kalau saya berbuat sesuatu yang disukai sama kelompok A, mungkin kelompok B nggak suka, kelompok C suka, kelompok D nggak suka. Jadi itu sesuatu hal yang nggak mungkin untuk memuaskan semua orang. Jadi kau berusaha menjadi dirimu sendiri aja gitu ya. Jadi pikiranmu mungkin gini ya. Ya kalau saya nanti nangis dibilang pura-pura nangis, ya kan? Nggak nangis dibilang berdarah dingin. Gitu kira-kira gitu. Dan itu yang terjadi sih. Iya. Dan itu yang terjadi kan. Waktu serba salah gitu ya. Pas pemeriksaan terdakwa Jas nangis kan, kemudian ada lagi persepsi lain terhadap itu. Tapi Jas mau balik lagi ke momen pada saat detik-detik kamu bilang atau disampaikan sama hakim, ya kamu diminta duduk lagi ke kursi pesakitan, terus dibacain gitu ya vonisnya. Saya tahu kamu, karena kita ke lapas ketika itu Bang, sudah mulai packing dan mungkin karena secara psikologi ya Bang ya, terlihat orang yang duduk di sebelah yang selurusan jaksa itu sudah bisa diimbangi oleh orang yang duduk selurusan kamu tuh Jas, orang yang percaya kamu nggak salah. Kamu optimis ketika itu akan divonis bebas, bener nggak? Pada saat itu saya berpatokan sama orang-orang di sekitar saya yang support saya ya, salah satunya Om Otto gitu kan. Kalau misalnya saya, apapun yang saya rasakan pada saat itu ya, kalau misalnya orang lain itu meyakinkan saya sesuatu, ya udah itu yang saya percaya. Tapi sekali lagi pada saat itu saya tuh
belum mendarat gitu. Jadi saya masih kayak bingung, masih nggak tahu ini apa, masih seperti itu gitu. Jadi kalau mau dijelaskan dengan kata-kata juga sulit gitu. Pokoknya Sampai di detik kamu sampai divonis di kamu detik. belum bisa membayangkan, belum bisa, belum bisa menerima apa belum yang bisa, terjadi sama belum kamu. bisa. Iya. Karena saking mendadaknya. Iya, karena saking kok se-ekstrim ini gitu. Waktu itu dia masih merasa bilang sama saya itu ya pasti saya pulang, saya udah beli baju, dia bilang. Jadi dia nggak merasa ada sesuatu hal yang menghukum dia gitu ya artinya. Iya. Nggak ada yang merasa dia harus bersalah dan harus dihukum. Sehingga waktu itu dia bilang ya saya udah siap baju saya, kapan pulang gitu aja. Jadi memang luar biasa. Itu sebenarnya saya nggak pernah bicara kasus dengan dia, Christian. Serius banget sampai 8 tahun ini. Waktu dulunya saya bicara kasus. Setelah dia dihukum itu saya nggak pernah bicara kasus sama dia. Saya datang terus sama dia, tapi detail kasusnya apa gitu. Dia pun nggak mau tanya juga. Pokoknya PK ya PK. Gimana caranya dia nggak tahu. Karena saya pun nggak mau membicarakan di dalam karena saya nggak mau jadi beban buat dia. Dia harus mikirin itu lagi dan kadang-kadang juga dia sudah matikan rasa dia. Dia pernah bilang sama saya, dia sudah matikan rasa dia tentang peristiwa-peristiwa yang lama. Benar, Jess. Benar. Dia matikan rasanya peristiwa lama dan dia tidak perlu melupakannya. Dan dia mampu untuk melakukan itu. Dan itulah cara dia sebabnya dia itu bisa tahan. Itu tadi saya luar biasa, Jess, kamu bisa bertahan 8 tahun loh di dalam. Ya, Dengan orang yang dari Australia jalan-jalan tiba-tiba di Grand Indonesia terus ngalamin itu gitu. Iya. Dia matikan. Jadi peristiwa-peristiwa lama itu bagi memori dia udah hilang itu. Dicerita sama saya. Itu ya Jess ya. Iya. Itu cara kamu bertahan selama Iya. ini. Iya. Tapi Betul aja. 8 tahun itu kan 8 kali 365 hari atau 366 hari, Jess. Setiap hari jalani di situ gitu ya. Saya mau tanya, mau ajak flashback. 1 hari setelah kamu vonis, dibilang tuh kamu divonis tek 20 tahun, Jessica, terus balik ke tahanan. Apa yang ada di benak kamu, masih inget gak? Saya malah mikirinnya yang lain ya, malah nggak tahu kenapa gitu. Oh, ya udah divonis begitu, saya sedih, saya nangis, tapi pengacara saya bilang masih mau memperjuangkan. Ya udah saya percaya aja dengan itu. Terus tapi saya ya masih berusaha untuk mengalihkan ke hal yang lain gitu, kayak waktu itu saya mencari kegiatan gitu kan. Jadi ada sesuatu yang dilakukan gitu, nggak cuma yang diem aja atau gimana. Jadi berusaha untuk menyibukkan diri situ aja. Oke. Nih saya nggak tahu, nih pasti di kamera yang sana, Jess, kamu sambil ngobrol sama saya itu kelihatan. Jadi saya mau bilang ke penonton kita, Bang Oto, kalau orang nggak pernah ngobrol secara langsung ke Jessica, itu nggak akan pernah tahu bahwa di setiap, ini saya deket banget ya, di setiap kali dia kalau mau ngomong dia pasti senyum dulu. Jadi ketika ada persepsi bahwa di muka sidang ketika itu 2016 tidak ada kesedihan yang tampak, sekarang aja dia ngomong-ngomong begini ya. Jadi kalau orang yang kenal dia ya karakternya memang seperti itu gitu ya. Dan kita hari ini tahu bahwa kamu mencoba untuk berdamai dengan keadaan yang kamu udah alami selama 8 tahun, lebih dari 8 tahun ini. Bang, profiling Jessica luar biasa mempengaruhi proses dari penyidikan, dan abang hanya punya waktu yang sangat singkat. Sangat singkat, Bang. Saya ingat sekali, saya memahami betul bagaimana nuansa kebatinan di tahun 2016. Abang itu dalam tanda petik memenangkan hati publik itu di pertengahan menjelang vonis. Iya. Sidang ke-18 kali itu ya. Sidang 18 menjelang vonis. Gitu, ya. Baru mulailah ada yang ngisi tuh kursi-kursi yang Iya. di bagian posisi Jess dengan Jessica. Sebelumnya itu salah semua. pengacara. Apa yang membuat seorang Oto Hasibuan waktu itu percaya di tengah arus opini publik yang bilang Jess itu sudah pasti bersalah? Saya punya keyakinan begini, saya tidak bisa berkata-kata Jess tidak bersalah loh, nggak cukup. Tapi saya harus buktikan dengan rasional dan bukti-bukti fakta di persidangan bahwa dia tidak bersalah. Jadi bukti-bukti itu merupakan self-explanation gitu. Bukti itulah yang bercerita tentang ketidakbersalahannya dia. Jadi itu sebabnya setiap dakwaan itu, setiap dakwaan mereka, baik mengenai suatu perbuatan, maupun mengenai saksi, maupun mengenai ahli, semua saya counter. Dia bawa ahli kimia, saya bawa ahli kimia. Dia bawa ahli kedokteran, saya bawa ahli kedokteran. Dia bawa ahli CCTV, saya bawa ahli CCTV.
Jadi tidak ada yang tidak saya counter, semua tercounter. Di saat banyak ahli yang takut ya. Iya, di saat ahli yang takut. Nah, jadi di semua argumen yang dia buat, semua saya bantai satu persatu. Yang memang melelahkan pada waktu itu, dan waktu saya pendek kan. Katakanlah, kalau mereka kan bersidang, kan sudah jauh sebelumnya mereka pelajari. Saksi-saksi mereka udah periksa, ahli udah mereka periksa. Apa yang ditanya kepada saksi dan ahli pun mereka udah tahu. Saya kan belum tahu. Saya hanya lihat di berkas dalam 1 minggu loh. Karena saya datang itu sudah dalam waktu sidang, ya Jessica. Saya tidak datang di polisi. Jadi bayangkan datang ke saya, seminggu kemudian langsung sidang. Saya harus mempelajari berkas sekian banyak dalam waktu 1 minggu dan harus membuat waktu itu eksepsi pada waktu itu. Nah, sebenarnya waktu eksepsi saya lakukan pertama kali itu sudah sedikit merubah, sedikit bergoyang sedikit pandangan masyarakat. Karena di situ saya sudah bisa mengalihkan bahwa sebenarnya tidak potensi Jessica melakukan itu tidak ada. Kemudian makin kuat makin saat kuat, semua semakin ahli datang, bukti-bukti kita ajukan semakin kuat gitu. Nah, jadi kenapa masyarakat akhirnya bisa menerima bahwa Jessica tidak bersalah? Karena bukti itu bercerita sendiri. Nah, masyarakat kan pintar. Nah, kalau itu tidak dilihat dengan mata kepala sendiri, mungkin nggak bisa kan. Tapi ketika di persidangan mereka melihat bagaimana bukti itu dipresentasikan, bagaimana bukti itu bercerita, akhirnya mereka keyakinan bahwa ini nggak bersalah. Tapi menjadi ironi Bang, saya juga ikut merasakan suasana kebatinan sidang itu, terutama kalau kita highlight ada keterangan ahli Dr. Jaya ya yang kemudian mengejutkan, dia berani mengatakan bahwa penyebab matinya Mirna adalah natural. Kemudian kita tahu ada CCTV yang membuat kita harus sampai jam 2 pagi sidangnya. Tapi ironis sekali tidak ada satupun ahli dan saksi yang dihadirkan oleh Otto Hasibuan dan kawan-kawan yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, tingkat kedua hingga kasasi Bang. Itu yang paling menyakitkan. Semua ahli-ahli yang saya ajukan begitu hebat-hebat, satu pun nggak ada dipertimbangkan oleh hakim sampai detik ini. Itu yang saya kecewa. Jadi sehingga menurut saya itu nggak cukup. Boleh aja kau bilang bersalah, tapi kasih alasan dong. Ya, alasanmu itu harus jelas dong. Saksi dia mengatakan begini, saksi kita mengatakan begini, ahli mengatakan begini, sama sekali nggak dipertimbangkan. Bayangkan aja bahwa Mirna katanya minum racun, ya kan? Padahal 70 menit setelah dia mati itu diperiksa lambungnya tidak ada cyanida, tapi 3 hari kemudian jadi ada, ini nggak masuk akal. Bagaimana dari tiada menjadi ada setelah dia mati? Itu pengambilan sampel ya, bukan otopsi kita harus tegaskan. Bukan otopsi, diambil sampelnya doang. Dari tiada menjadi ada. Biasanya dari ada menjadi tiada kan? Ada dulu di lambung, hilang setelah 3 hari. Wajar dong udah 3 hari, kan? Ini enggak, dari tiada diminum kopi, 70 menit setelah itu diperiksa lambung, tidak ada. 3 hari setelah 3 harinya ada. Ini bagaimana bisa dijelaskan? Nah, dan oleh ahli semuanya sudah dijelaskan bahwa itu tidak bisa terjadi. Tapi nggak dipertimbangkan. Jadi kita satu pun loh Bang. Iya betul. Itu makanya kita penasaran. Bahwa hakim mau pertimbangkan dong, ya kan? Kenapa kamu tidak berani mempertimbangkan pendapat ahli ini? Itu yang saya anggap ini unfair gitu, ya kan? Tapi kalau dibilang ahli ini mengatakan begini, tapi saya mengatakan begini, boleh aja dong. Hak hakim berpendapat lain kan? Ini nggak dipertimbangkan. Hanya ahli yang mereka dipertimbangkan. Inilah ketidakadilan. Jess, kalau ditanya ke kamu, ketidakadilan itu apa sih Jess? Kamu merasa nggak diperlakukan nggak adil? Ya pastinya, saya diperlakukan tidak adil. Jadi pada saat persidangan itu ya, itu tidak bukan hanya saya aja. Pengacara saya juga, saksi-saksi ahli di bawah pengacara saya juga. Banyak yang diperlakukan tidak adil. Tapi kamu masih tetap bertahan dengan ketidakadilan. Tapi berarti kamu sadar dong kalau waktu itu serangan, lalu tanda petik ya, serangan ya Bang. Serangan dalam tanda petik ke kamu itu membabi buta banget. Kamu lihat gak sih jaksa-jaksa kamu nyadar gak sih jaksa-jaksa kamu dengan tensi yang sangat tinggi nanyain para ahli, nanyain kamu waktu itu? Iya, sadar pada saat itu terjadi ya saya ngerasa wow kok begini gitu, tapi ya udah harus dihadapin.
Saya mah apa aja harus dihadapin, apapun yang terjadi di depan mata saya harus hadapin, udah itu aja prinsipnya. Mau saya nanti perasaannya seperti apa ya nanti dipikirin lagi, yang penting pokoknya pada saat itu saya harus hadapin dulu. Itu luar biasa. Makanya Tapi prinsip ini, speechless saya kalau sudah ngadepin ini. tapi prinsip jazz ini tuh jadi disalah persepsikan, Bang. Saya mau clearin itu di obrolan kita ini karena self defense mechanism jazz kemudian digunakan profiling itu, tahu lah Bang, tahu lah di TV jazz kamu masih dalam, di TV banyak banget saat lagi sidang adalah ahli pakar micro expression lah, pakar psikologi yang kemudian mencoba membaca Jessica kayak gimana. Beberapa waktu lalu saya coba ngobrol dengan Reza Indragiri, Bang, pakar psikolog forensik, abang juga kenal dekat dengan beliau. Menarik sekali apa yang dikatakan oleh Reza Indragiri, bahwa ketika sebuah sidang mencoba menghadirkan profiling secara psikologi kepada seorang terdakwa, berarti para jaksa itu sadar betul kalau bukti-bukti atau alat bukti yang dia miliki itu lemah. Jadi yang diserang ketika itu 2016 adalah soal kepribadian Jazz. Abang merasakan itu nggak? Oh iya, karena soal kepribadian itu kan subjektif sekali kan. Ya, subjektif sekali. Ada orang pemarah tapi tidak melakukan pembunuhan. Ada orang yang baik-baik sekali, pendeta umpamanya, rohaniawan, tapi nyata-nyata juga melakukan pembunuhan. Jadi nggak bisa dipakai ukuran orang baik atau tidak orang baik menjadi bersalah atau tidak bersalah. Ada terlihat baik, tokoh masyarakat, rohaniawan umpamanya kan, tapi bisa saja dalam satu peristiwa dia melakukan pembunuhan itu. Tapi ada seorang penjahat sekalipun, belum tentu dia melakukan pembunuhan pada waktu itu. Contoh, saya bela Joni sendiri. Joni sendiri udah kenal sebagai penjahat. Kenapa? Karena dia suka berkali melakukan kejahatan. Residivis lah ya. Residivis, ya kan. Nah, tetapi dalam kasus yang pada waktu itu saya bela, di mana dituduh membunuh Letkol Stephen Adam, ya kan, yang militer yang di Bogor. Ternyata akhirnya dia bebas. Waktu dia ditangkap, semua orang bilang, udah pasti Joni sendiri itu. Oh, memang dia residivis. Tapi akhirnya bebas dia, saya bela. Artinya dia membuktikan bahwa meskipun dia seorang residivis, dalam satu peristiwa pembunuhan belum tentu dia yang melakukan. Jadi artinya orang secara psikologis orang itu adalah penjahat, tidak berarti dalam satu peristiwa hukum dia itu adalah pelaku. Gitu loh, tidak mesti. Tetapi orang yang baik pun orangnya bisa saja dalam suatu peristiwa hukum dia pelaku. Nah, itulah kesalahan daripada persidangan ini yang ditampilkan oleh para penuntut umum kan, di justify, dia dijelekkan tentang psikologinya Jessica, dan orang terpengaruh. Nah, padahal dalam hukum nggak boleh itu, nggak boleh. Itu subjektivitas yang dibangun gitu loh. Orang bisa dihukum atau tidak tergantung pada bukti. Bukan persepsi. Bukan persepsi. Bukti adalah bukti. Bahkan jangan sampai pula ada hakim memutuskan sesuatu berdasarkan keyakinan dulu, baru dicari buktinya. Kalau di kasusnya Jazz, abang melihat Ya, hakim berdasarkan pada apa? Dia feeling dulu. Karena persepsi tadi. Feeling dia Karena persepsinya dibilang dia orang dengan jahat, lantas terbentuk keyakinannya. Dari keyakinannya baru dicarinya alasan-alasan untuk menyatakan Jazz bersalah. Seharusnya kan tidak. Dia harus cari dulu. Ada bukti nggak? Ada saksi nggak yang melihat? Ada otopsi nggak? Ya kan? Apa sebabnya mati? Racun cyanida di mana adanya? Dia harus cari dulu. Kalau ternyata nggak ada saksi, nggak ada bukti dan sebagainya, maka tidak mungkin timbul keyakinannya. Ya kan? Tapi kalau bukti ini menunjukkan ada fakta-fakta dia melakukan, barulah dari bukti ini timbullah keyakinannya. Jadi keyakinan seseorang bersalah atau tidak, keyakinan hakim untuk seseorang itu bersalah atau tidak boleh timbul dari angan-angan atau dari persepsi atau pikiran lain. Tapi keyakinan hakim itu hanya bisa timbul berdasarkan bukti yang sudah ada. Gitu. Kalau abang meng-highlight tadi soal bahwa abang meyakini bahwa vonis terhadap Jazz itu terutama dipengaruhi oleh profiling psikologi. Kenapa saya mau highlight ini di obrolan kita, Bang? Karena saat saya dapat informasi bahwa Jazz dibolehkan untuk bebas bersyarat karena remisi yang ia dapatkan begitu banyak, pertanyaan dari teman-teman rekan sejawat saya wartawan juga, kok bisa Jazz keluarnya cepet banget? Padahal bukan dia divonis 20 tahun. Saya mau highlight itu karena kemudian proses tidak singkat.
8 tahun Jazz menunjukkan bahwa Jazz secara konsisten punya perilaku yang baik, punya kontribusi luar biasa sehingga mempengaruhi penilaian dari lapas dan memberikan potongan masa tahanan yang begitu banyak sehingga hari ini dia bisa duduk bersama dengan kita.